Sekarang kita lagi repot nih, rakyat di mana-mana lagi teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Ada yang teriak hidup Jokowi. Pusing. Kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Maka pantas kalau Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ingin ngucap, kalau miskin jangan kakian gaya. Menawi panci miskin secara finansial, ayo prihatin. Ojo miskin ngugemi gengsi. Nek belanja kes maring mall, nek utang maring warunge tonggo. Karena bupati sekian, nih anggaran dinas ini sekian, nih anggaran jalan sekian, turun ini yang dikasih bantuan namanya ini. Saya sudah tahu kalau rakyat sudah percaya, dia akan membela kita sampai kapanpun. Tapi jangan pernah kecewakan dia. Aduh. Rakyat itu seperti perempuan, kalau suaminya dipercaya dia akan membela kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau sekali dikecewakan, dia tidak akan pernah bisa dibohongi lagi. Setuju? Setuju? Ya, saya sengaja malam ini harus ketemu Kang Deddy untuk menyampaikan permohonan maaf itu. Jadi jangan yang lain mengikuti seperti itu, nggak boleh. Saya bersaksi Kang Deddy itu dieluk-elukan, dicintai bukan hanya oleh masyarakat Jawa Barat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, banyak orang sana berderit, tangkap Kang Deddy Mulyadi. Ternyata ujung-ujungnya bawa jadi gubernur Jawa Timur, dan Ibu Khofifah silakan bawa ke Jawa Barat. Tadi saya baca lagi dari Aceh, Pak Kapolri, Panglima semuanya sebutkan tangkap Kang Deddy Mulyadi. Ujung-ujungnya dibawa ke Aceh. Jadi orang lain, Bapak Ibu, berebut pengen dipimpin gubernur mereka oleh Kang Deddy Supardi. Kita wajib bersyukur kepada Allah, Jawa Barat dipimpin Kang Deddy Supardi. Hidup Kang Deddy Supardi. Hidup Kang Deddy Supardi. Kang Deddy Bapak Aing. Kang Deddy Mulyadi, ya Allah ya Rabbi. Kang Deddy Mulyadi. Saya tadi ngomong apa sih? Salah. Kang Deddy Mulyadi. Kalau Kang Deddy Supardi sudah almarhum lama. Dan saya yang imamin sholatnya beliau gitu. Udah meninggal. Kang Deddy Mulyadi. Hidup Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Bapak Isun. Kang Deddy Bapak Isun. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya, itu oknum. Jangan sampai kemudian komunikasi dan hubungan kita Pak Bupati dengan Pak Gubernur lantas ada masalah karena persoalan ini. Yang tahu persis saya, Bu Kapolres, maaf saya komunikasinya dengan Kapolsek, dengan Camat. Bisa tanya Pak Camat, bisa tanya Kapolsek, ya. Saya luar biasa, minta segera dicabut. Ya, dan alhamdulillah dicabut. Ya, dan saya harus menyampaikan Kang Deddy bahwa itu adalah bagian dari segelintir orang yang tadi kepentingan politiknya sudah saya aturkan, sudah saya sampaikan, dan saya Pak Bupati sudah tahu. Mungkin Pak Bupati belum tahu, saya sudah tahu dari Kang Deddy bahwa kepentingan politiknya ini sehingga dia begini. Itulah. Ya, nah, kalau pengen tahu nanti ngobrol dengan saya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Ayo hadirin hadirat, kita berbahagia malam ini ketemu dengan Bapak Aing, ketemu dengan Bapak kita, ketemu dengan Bapak Isun, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya. Oh iya, pengen langsung Kang Deddy. Saya itu aja Kang Deddy, tidak banyak.
karena saya kepentingannya mohon maaf atas nama masyarakat Cirebon. Mohon maaf lahir dan batin, zahiron wa batinan. Saya yakin Kang Dedi memaafkan kami warga Cirebon Timur, dan semuanya sudah saya adukan ke Kapolsek yang bersangkutan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dedi mintanya langsung, Kang Dedi. Mangga Kang Dedi. Tepuk tangan buat Bapak Aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Sehat? Masih makan enggak? Punya beras enggak? Punya duit enggak? Punya utang enggak? Punya suami enggak? Ya Pak. Ya Pak. Bapak duduk dulu ya. Ini saya minta silaturahmi. Iya, duduk dulu biar sama yang lainnya ya. Makasih. Biar semuanya sama ya. Ya, saling menghargai karena ini acara bersama bukan acara perorangan. Ya. Hari ini lengkap sekali ya, ada Pak Bupati sama istrinya. Pak Bupati ini kalau sendiri gagah, banyak penggemarnya. Kalau ada istrinya tak berdaya. Lihat penari yang cantik-cantik tiba-tiba matanya merem sambil astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu istrinya noleh kanan, alhamdulillah. Ada Pak Kapolres favorit saya, Kapolres perempuan calon jenderal bentar lagi, sumpah tepuk tangan. Ada Pak Dandim, ada Ibu Ketua DPRD, ada Pak Kiai. Udah Pak Kiai, saya mah biasa. Mau dibilang bapak tiri, mau dibilang bapak orang, kagak ada urusan. Tetapi yang paling penting, saya tahu orang Cirebon cinta sama saya luar biasa. Bahkan mencintai saya melebihi cinta terhadap suaminya. Hari ini banyak yang meninggalkan suaminya sambil Kang Dedi lope-lope. Sama suaminya nggak pernah dibilang lope-lope. Karena istrinya tahu semua, kasihan yang duduk di depan ini. Siang berjalan, malam berkeliling, pagi tak ada yang menyiapkan nasi, siang tak ada yang mengingatkan, malam tak ada yang mendekapi. Karena aku memang duda. Ya, janda di depan ya, janda terdepan, perawan terbelakang. Ya kenapa? Saya selalu dari dulu, bukan hari ini aja, 10 tahun yang lalu saya masih sering silaturahmi sama wong Cirebon. Orang Cirebon ada masalah, saya pasang badan paling depan. Bener enggak? Bahkan barangkali ketika orang Cirebon ada yang enggak ada yang belain, anggota DPR diam, saya yang belain. Aku tak jadi apa-apa aja, aku mencintaimu dan membelamu. Apalagi aku sekedar seorang, apalagi aku jadi gubernur, akan urus ke seluruh kebutuhanmu. Tapi saya tidak suka pada orang yang tiba-tiba cari panggung, berteriak-teriak, seolah-olah mewakili warga. Saya tidak suka. Kenapa? Urusan jalan itu sudah jadi komitmen saya untuk membangunnya. Selama itu kita bisa dilakukan bersama-sama dengan bupatinya. Kenapa? Karena perbatasan dengan DKI, perbatasan dengan Banten, perbatasan dengan Jawa Tengah, bagi saya adalah kehormatan. Perbatasan jalannya harus yang terbaik, desanya harus tertata, rakyatnya harus makmur. Karena itu kehormatan seorang pemimpin. Tapi saya tidak mau kalau saya membangun jalan di Cirebon Timur, kemudian ada yang ngomong, itu perjuangan saya, tanpa kamu berseri teriak, aku akan membangunnya. Betul nggak?
Tapi ada kewajibannya, Pak Bupati beraninya berapa kilometer? 5 kilometer, biar kami 5 kilometer lagi. Jalannya kita bangun yang terbaik, karena ini martabat di mata Jawa Tengah. Jadi begitu, saya tidak mau kepemimpinan ini kepemimpinan kolektif. Membangun adalah sebuah kesadaran, bukan sebuah keterpaksaan. Tapi saya orangnya terbalik, kalau teriak-teriak nujuk wajah saya malah tidak jadi. Kenapa? Saya tidak mau. Aku membangun karena takut padamu. Aku membangun karena aku mencintai rakyat Cirebon. Benar? Wes? Cinta sama Kang Dedi? Aku mencintaimu, tak mesti aku berkata bahwa aku menyayangimu. Wah, mantap. Apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran saya? Saya secara genetik dari ibu turunan dari Cirebon, dari ayah turunan dari Sumedang. Saya punya tanggung jawab. Ini provinsi harus menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia. Ini provinsi rakyatnya tidak boleh ada yang rumahnya roboh. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang tidak punya listrik. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang lapar. Ini provinsi tidak boleh ada rakyat yang tidak sekolah. Ini provinsi tidak boleh ada rakyatnya yang sakit, yang tidak bisa diobati. Ini provinsi seluruh rakyatnya harus ada negara hadir mendampinginya dalam duka maupun suka. Itu esensi kepemimpinan saya. Tetapi rakyatnya juga harus bisa diurus. Benar nggak? Harus bisa diurus. Saya tadi meresmikan listrik. Saya nyalain lampu listrik yang rumahnya belum selesai. Kemudian anaknya berapa? 3. Rumahnya utang ke sini, utang ke sini. Terus apalagi 1 kamar 3 anak. Saya nanya berikutnya lagi, kamu mau nambah lagi enggak? Aku begitu mengkhawatirkanmu, rakyatku. Kenapa? 3 anak dalam 1 kamar. Bagaimana kalau kamu mau kukudaan? Apakah harus menunggu anakmu tidur lelap? Bagaimana ketika engkau kukudaan, anaknya bangun, kemudian matanya terbelalak sambil berteriak, ada hantu. Kemudian kudanya berhenti permainannya. Kemudian bertanya, ayah naun, ada apa anakku? Kata anaknya, tuh katanya sekarang hantunya tidak ada. Nggak boleh. Di Majalengka ada 1 petak rumah kontrakan, penghuninya 13 orang, anaknya 11. Bapaknya tidak kerja, ibunya tidak kerja, anaknya yang jualan keliling. Saya tidak mau seperti itu. Habis itu lari lagi, ayah doi, bapak saya mau MOP. Kenapa? Aduh, sudah 7 anak saya. Aduh, tapi itu hebat, budakna sarakola pada sekolah. Bapak ini semangat ini dipaksa, tidak. Kesadaran saya ingin rakyat Cirebon punya kesadaran, bukan keinginan pemimpinnya, tapi kesadaran bahwa berat banyak anak itu harus sekolah, bagaimana rumahnya, bagaimana nanti masa depannya. Banyak anak banyak rezeki itu benar, tapi mengatur kelahiran jauh lebih benar. Benar nggak? Iya. Saya tahu di sini banyak kamera karena kerengarala duit. Lumayan video Kang Dedi penontonnya banyak. Nanti ada esennya dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta. Engkau mengambil gambar dari kerja keras orang lain. Tepuk tangan ya, nggak apa-apa, sok nyangan duit saya ujang. Nah, untuk itu Cirebon harus berubah. Baru jalan lagi, ada lagi yang nangis. Cerik di wae caing teh. Kenapa lagi ibu, anak saya nabrak orang, orangnya pakai motor, yang pakai motornya anak kecil. Sekarang bagaimana? Anak saya nggak punya duit untuk bayar rumah sakit. Aing teh anak sia anu pakai motor, aing nu mayar aing. Itulah rakyat. Apa masalahnya? Hei, orang Cirebon, bocah-bocah cilik, ibumu susah, bapakmu susah, cari duit susah, udah jangan dulu motor-motoran. Sudah. Udah jangan dulu motor-motoran. Anda mengikuti peradaban mana?
Hanya di Indonesia anak kecil motor-motoran, hanya di Indonesia anak kecil main HP, hanya di Indonesia anak kecil minum ciu, hanya di Indonesia anak kecil makan eksimer, hanya di Indonesia anak kecil ngelem, hanya Indonesia anak kecil minum komik 15 biji sekali minum. Hanya di Indonesia yang mengaku beragama Islam. Bener nggak? Mau maju tidak? Rubah perilaku buruk. Anak kecil jangan dulu main HP. Anak kecil jangan main motor. Bocah cilik tinggal di rumah. Bantu ibumu ke sawah, bantu ibumu ke ladang, bantu ibumu ke kebun. Pelihara domba, pelihara sapi, pelihara ayam, tumbuhilah jadi entertainment baru. Pelihara laut, jadilah nelayan yang hebat, jadilah petani yang kuat, jadilah pengusaha yang kokoh, jadilah politisi yang handal. Engkau adalah harapan bangsa. Jangan kayak sekarang, nggak akan maju. Kenapa? Saya ini tiap hari Bu bayarin orang di rumah sakit. Tiap hari. Satu, Bapak, opo, istri saya di rumah sakit. Kenapa? Melahirkan. Hamilnya sama siapa? Ya sama saya. Terus kenapa giliran menghamili? Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua, itu dia tadi pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang sangat menghibur kita semua. Yang banyak yang ketawa tadi dengan mendengarkan pidato dari Kang Deddy. Bukan hanya itu ya, Kang Deddy pun menyampaikan setitik ataupun sebuah peringatan ataupun wejangan buat kita semua ya, agar kita selalu jangan mau diperbudak oleh orang lain ya. Intinya orang Sunda tuh harus mempunyai jiwa macan ya, seperti itu. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.